Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini insyaallah kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang kami ambil dari pengajian ibu-ibu di Hotel Alia Cikini di hari Selasa sebelum zuhur tadi, di tanggal 23 tahun 2023 di bulan Mei ini. InsyaAllah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan penting berkaitan dengan perempuan yang akan kami tanyakan kepada Syekh Dr. Akram Ziyadah hafizahullahu wa ra'ah. Falyatafaddal mashkura. Fi as'ilah al-ula, pertanyaan yang pertama adalah dari seorang ibu yang menanyakan, apabila seorang ibu melahirkan bayi ternyata air susunya tidak keluar, maka apakah hukumnya dosa atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, seorang ibu yang melahirkan bayi ternyata setelah besar anak ini menjadi banci. Yang salah itu siapa? Apakah berdosa atau tidak bagi kedua orang tuanya? Fi soalain ya Syekhana. Al-awwal, al-um allati talidu ibnataha ولم ترضعها لأن لم يخرج الحليب منها، كيف حكمه؟ هل آثمة أم لا؟ السؤال الثاني أنا واصل، الأم الذي تلد ابنها ثم يكون مثل النساء أو يتشبه بأخلاق النساء بعدما كبر، هل كانت والديها آثمة أو لا؟ بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذه إجابة لأسئلة الأخوات الفاضلات في مصلى فندق العالية الذي وجهنه في صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 3 من ذي القعدة بسنة 44 و400 وألف من الهجرة، الموافق 23 من شهر أيار مايو لسنة 2023 من تاريخ النصارى. ووعدتهن أن أجيب على أسئلتهن عبر قناة التي في، وقد استجابت القناة مشكورة أن أجيب أسئلة الأخوات. والجواب على السؤال الأول، أن المرأة التي لم ترضع ولدها أو ابنتها لأنه ليس عندها اللبن فلا إثم عليها، لقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالله عز وجل حرمها اللبن، وهي حرمت ابنتها ذلك لا لأنها تريد أن تحرمها، ولكن لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق فيها ذلك اللبن، فهي غير آثمة على ذلك. وأما السؤال الثاني والجواب عليه، فالمرأة التي تسأل عن ابنها الذي تخنث بعد أن كبر فهل عليها في ذلك إثم؟ الجواب أنها إذا قبلت بتخنثه وتشبهه بالنساء وانحرافه عن سبيل الرجال إلى سبيل النساء، إن قبلت بذلك فهي آثمة، أو ساعدته على ذلك فهي آثمة. أما إن كرهت فهو المكلف المحاسب على تكليفه، لقوله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان محاسب على أعماله وليس على أعمال غيره إلا إن شاركوه أو قبلوا بفعله. وفي هذه الحالة
وفي هذا السؤال الجواب أنها إن رضيت نعم آثمة وشريكة في الإثم، وإن كرهت وأنكرت وحاولت المنع فهي تفعل ما عليها ولا عليها من فعله شيء ومن وزره شيء، والله أعلم. Barakallahu fikum Syekhana. Jawabannya adalah dari dua pertanyaan di atas tadi. Yang pertama adalah seorang wanita yang melahirkan anaknya, kemudian dia tidak memberikan ASI-nya karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkannya bisa memberikan ASI atau susu dari ibunya, maka wanita ini tidak berdosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan la tukallifu nafsan illa ma ataha. Tidaklah seorang jiwa diberikan beban kecuali apa yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban dari soal yang pertama, wanita yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya yang baru dilahirkannya, maka tidak berdosa, namun tentunya diusahakan agar didatangkan dari yang lainnya. Adapun soal yang kedua, jawabannya adalah apabila seorang anak yang sudah dibesarkan kemudian menjadi banci, seorang laki-laki kemudian menyerupai perempuan, atau sebaliknya seorang anak perempuan kemudian ketika besar menjadi seperti anak laki-laki banci, maka hukumnya adalah dengan perincian. Apabila kedua orang tuanya itu ridha, ibunya itu ridha dengan perbuatan anaknya, maka dia berdosa. Namun apabila dia mengingkarinya dan membencinya perlakuan putranya yang menjadi banci atau putrinya yang menjadi banci, jadi laki-laki, maka dia tidak berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak memikul dosa apa yang dipikul, apa yang dilakukan orang lain, karena anak yang sudah tumbuh besar disebut dengan anak yang seorang yang sudah mukallaf, sudah diberikan beban syariat sendiri. Maka kesimpulannya adalah ibunya atau kedua orang tuanya apabila tidak ridho dengan perlakuan dan perbuatan anaknya yang menjadi banci, maka dia tidak berdosa. Tentu dengan tetap memberikan nasihat dan bimbingan. Namun apabila dia ridho dengan perbuatan anaknya yang menjadi banci, maka dia ikut berdosa. Wallahu a'lam bissawab. Wa soal ma ba'dahu, ibnatun tazawwajat, ya syekhana, ibnatun tazawwajat thumma ba'da tazwijiha ma'a zawj wa indaha zawjun laha walakin ka'annahu lam yahtam biwalidayha wa lam tazur walidayha, hal hadha sahih ma'a maqulatin anna amra'ah yakunu ta'atuha ma'a zawjiha. Nah, الجواب أن هذه المرأة في طاعة زوجها في معصية الله تبارك وتعالى آثمة، لأن الطاعة في المعروف، فإذا أمرها هذا الزوج أن لا تزور والديها وأن تقطع رحمهما، فنذكره بقول الله تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذا يوشك أن يصمه الله وأن يعمي بصره بسبب أنه يأمر زوجته بقطيعة رحمها. وهؤلاء والداها أبوها وأمها هم بمثابة والديه
فإذا أمرها بقطعهما وقطعهما هو فهو عمل المنكر وأمر بالمنكر، فارتكب الإثم مضاعفا، لأنه يجب عليه أن يبرهما وأن يصلهما وأن يحسن إليهما كونهما والدا زوجته. فإن لم يفعل ذلك فكيف يأمر زوجته بقطعهما؟ فإثمه مضاعف، والله أعلم. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan seorang anak perempuan yang sudah menikah kemudian jarang menghubungi atau mengunjungi orang tuanya yang sudah lansia, sehingga mereka bersedih dengan alasan bahwa wanita yang menikah maka baktinya kepada suaminya. Maka Syekh menjawab, tentu diingatkan kepada suaminya yang telah menikahi anak perempuan ini, yang sehingga anaknya yang perempuan yang telah dinikahi oleh laki-laki ini jarang mengunjungi dan menyambung silaturahim dengan kedua orang tuanya atau ibunya. Maka diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fahal asaitum an tufsidu fil ardi in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian hendak berbuat kerusakan di muka bumi dengan cara kalian memutus hubungan tali silaturahim kalian? Mereka adalah orang-orang yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dibutakan serta dibisukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang suami memberikan motivasi dan mendorong kepada istrinya untuk menyambung silaturahim antara istrinya dengan kedua orang tuanya, karena tentu kedua orang tua istri adalah kedua orang tua suaminya. Maka hendaknya dia harus mendukung bahwasanya istrinya harus berbakti dan menyambung silaturahimnya. Namun apabila dilarang, maka ini adalah termasuk dari dosa besar, karena hendaknya kewajiban ini dilakukan untuk menyambung silaturahim antara istrinya, keluarganya, dan sehingga mereka akan terjalin hubungan yang harmonis. Barakallah. Soal ba'dahu, hal yajuz limra'atin an tatluba at-talaq min zawjiha alladhi la tusalli? Barakallahu fikum. السؤال الرابع، السؤال الرابع، هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها الذي يصلي؟ الجواب، يجب عليها أن تخالعه إذا أصر على ترك الصلاة، لأن تارك الصلاة وخاصة المصر على تركها كافر، لا يحل للمرأة أن تبقى تحت عصمته، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولقوله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هذا رجل أشرك أو كفر بترك الصلاة، فلا يحل لزوجته أن تبقى معه، ويجب عليها أن تخالعه. أما إذا أسلم وآمن وأصلح وصار مصليا فيمكن أن تستمر معه، والله أعلم. Pertanyaan yang keempat adalah, bolehkah seorang istri meminta cerai kepada suaminya yang suaminya tidak sholat sama sekali dan tidak puasa? Maka jawabannya, kata Syekh hafizahullah, maka hukumnya wajib bagi istrinya untuk meminta cerai dari laki-laki yang
tidak pernah salat. Karena hukumnya laki-laki yang tidak salat, seseorang yang tidak salat hukumnya adalah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tumsiku bi'asamil kawafir." Janganlah kalian memegang atau mempertahankan orang-orang kafir di sisi kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun." Perempuan mukminah tidak halal untuk laki-laki yang tidak beriman. Begitu pula laki-laki tidak beriman tidak halal bagi perempuan yang beriman. Kemudian wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Allah mengatakan, dan janganlah kalian nikahkan orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala hingga mereka beriman. Maka kesimpulannya adalah seorang perempuan yang mendapati suaminya tidak salat, maka apabila tidak bisa dinasihati, tidak bisa diajak kembali kepada Islam, maka hukumnya wajib baginya untuk meminta cerai. Tayyib. As-soal al-khamis. كيف تكون امرأة قيل يا أن امرأة تكون قريبة من ربها حينما تلد ولكن فيها بعض النساء لا تلد أصلا لا تلد ولدا وكيف إذا مات ولم تلد ولدا بارك الله فيكم هل عليها أجر يعني بارك الله. المرأة التي حرمها الله عز وجل الولد لعله يعوضها من أبواب أخرى كطلب العلم وتعليم العلم وخدمة المسلمين والصيام القيام، تعمل أعمال صالحة تعوضها عن أجر تربية الولد أو إرضاع الولد أو ولادة الولد في الأصل. والله عز وجل جرت سنته الكونية والشرعية ألا يحرم عبده شيئا إلا عوضه الله عز وجل خيرا منه. فمثلا إذا حرمه نعمة البصر وعده إن صبر بالجنة، ليس لعبدي إذا أخذت حبيبتيه أي عينيه وصبر جزاء إلا الجنة. فإذا أخذ الله عز وجل من عبده نعمة أو حرمه نعمة يعوضه خيرا منها، فهذه التي حرمت نعمة الولد قد يعوضها الله عز وجل بأعمال صالحة أخرى خيرا مما حرمها إياه، وهي طبعا ليست آثمة كما ذكرنا في مسألة الرضاع، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Nah. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah seorang wanita dikatakan akan merasakan kedekatan kondisinya dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya, yaitu ketika dia meninggal di saat melahirkan, dan termasuk dari wanita yang syahidah. Akan tetapi sebagian wanita mereka tidak ditakdirkan untuk melahirkan anak, baik karena mungkin tidak memiliki pasangan atau sudah menikah tapi tidak Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mendapatkan keturunan padahal sudah berusaha. Maka bagaimana jawabannya? Maka Syekh menjawab, seorang wanita barangkali dia ditutup dari kebaikan untuk melahirkan seorang anak, maka ada pintu-pintu kebaikan yang lain yang bisa dia raih, seperti menuntut ilmu agama, atau dia berbanyak untuk beribadah puasa, salat malam, bersedekah, berkhidmah kepada kaum muslimin, dan yang lain-lainnya. Karena insyaallah kaidahnya
Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghalangi seorang hambanya dari sebuah kebaikan dengan ketentuan dan takdirnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan pintu-pintu kebaikan dari yang lain-lainnya. Sebagai contoh, misalnya seorang yang tidak bisa melihat karena matanya buta, maka apabila dia bersabar, dia bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya, dengan dia tetap beribadah kepadanya. Namun seorang pastinya yang apabila dijauhkan atau ditentukan takdirnya dari sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala memang tentukan kodratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pintu jalan-jalan amalan-amalan saleh yang lainnya. Dan wanita tersebut yang tidak melahirkan anak, dari pertanyaan di atas, wanita ini tidak berdosa sama sekali, dan dia harus berusaha untuk senantiasa berbuat kebaikan dan beribadah. Dan sebagaimana yang dibacakan ayat yang sebelumnya, la tukallifu nafsan illa ma ataha, sungguhnya jiwa ini tidak diberikan beban kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Nah, soal ba'dahu, soal sadis. Ummun laha ibnatun wa turidu al-um an tuzawwij ibnataha برجل صالح لكن رفضت البنت كيف يكون ذلك؟ طيب بارك الله. المرأة في العادة لا تزوج المرأة، الذي يزوج المرأة الرجل، أبوها أو أخوها أو عمها أو جدها. أما المرأة فلا تزوج. أما إن رغبت المرأة أن تزوج ابنتها لرجل صالح فهي تنصحها وترغبها في ذلك وتختار لها الرجل الصالح. فإن أبت البنت ووليها لم يساعد أمها على تزويجها من الرجل الصالح، فالبنت هي التي تأثم ووليها هو الذي يأثم. والمرأة الأم ليس عليها من الإثم شيء، ولكن عليها أن تكثر من دعاء الله تبارك وتعالى أن يهدي ابنتها وأن يزوجها رجلا صالحا، تكثر من الدعاء لعل الله عز وجل أن يهدي ابنتها وتقبل بالرجل الصالح، والله أعلم. نعم. Pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana jika seorang ibu memiliki seorang putri yang sudah layak untuk menikah, kemudian dicarikan calon yang laki-laki yang menurut ibunya adalah laki-laki yang saleh, yang cocok untuk putrinya, namun putrinya enggan atau menolaknya. Maka bagaimana semestinya atas ibunya dan bagaimana hukumnya atas putrinya? Maka jawabannya, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita yang pertama biasanya tidak menawarkan pernikahan atau tidak menikahkan putrinya, namun yang menikahkan putrinya adalah ayahnya atau kakeknya atau pamannya. Namun seorang ibu bisa memberikan motivasi, yaitu menasihati putrinya dan memberikan semangat dan memberikan masukan-masukan yang penting agar putrinya itu mau menikah dengan seorang laki-laki saleh. Dan apabila tetap menolak, putrinya seorang perempuan atau putrinya tersebut menolak, maka yang berdosa adalah putrinya,
karena dia menolak sebuah perintah kebajikan. Dan bagi ibunya tidak ada apa-apa atasnya, tidak berdosa bagi ibunya telah berusaha menginginkan kebaikan untuk putrinya tersebut. Akan tetapi tentunya bagi ibunya untuk tidak berputus asa, untuk senantiasa mendoakan putrinya, semoga dia akan diberikan rezeki lelaki yang saleh dan dia akan dinikahkan dengan laki-laki yang baik, dan semoga mudah-mudahan putri ini mendapatkan hidayah petunjuk. Nah, soal akhir. Imra'atun matat syahida hina waladat, wa kaifa takunu imra'ah allati talidu min ghairi nikah. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر الأعمال السيئة. إذا كانت المرأة التي تلد من نكاح صحيح شهيدة إذا ماتت، فإن التي تلد من غير نكاح زانية تلقى الله عز وجل على أسوأ عمل، تلقى الله سبحانه وتعالى زانية وولدها شر أيضا تركته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة في سنن أبي داود: ولد الزنا شر الثلاثة، فهي شر وولدها شر ومن زنى بها شر، وأشر هؤلاء الثلاثة هذا الولد، فتموت على شر وتلقى الله عز وجل على ذنب عظيم استحقت في الدنيا عليه الرجم واستحقت عليه في الآخرة النار. ليست شهيدة ولا كرامة، إنما هي عاصية خاطئة، والله أعلم. Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan penutup dari pertemuan kita kali ini bersama Syekh Dr. Akram Siyadah hafizahullah, yaitu dikatakan bahwasanya seorang wanita yang melahirkan anaknya kemudian meninggal, maka dia disebut dengan wanita yang syahid karena meninggalnya di saat nifas atau disebabkan melahirkan anak. Lalu bagaimana dengan seorang wanita yang meninggal setelah melahirkan anaknya, namun anak ini adalah anak hasil zina? Na'udzubillah min dzalika. Maka Syekh hafizahullah wa ra'ah menjawab, aku berlindung dari keburukan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amalan. Maka seorang wanita yang melahirkan seorang anak tanpa nikah, maka hakikatnya wanita ini adalah wanita pezina atau zania. Maka dia adalah orang yang berdosa, sedang anaknya adalah hasil yang paling buruk dari 3 keburukan yang dihasilkan dari zina, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 yang menjadikan zina itu buruk. Yang pertama adalah yang menzinai, yang kedua yang dizinai, yang ketiga adalah hasil zinanya, dan yang paling buruk dari ketiganya adalah anak zina tersebut. Maka wanita tersebut seandainya dia masih hidup dan tidak mati dalam kondisi nifas atau setelah meninggalnya, maka dia aslinya dalam hukum Islam dia dirajam, dan dia mati dalam kondisi apabila dalam kondisi nifas dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan syahid,
atau tidak disebut dengan syahidah karena melahirkan, wanita yang melahirkan, namun dia berhak mendapatkan hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan ini pertanyaan yang terakhir. Barakallahu fikum wa nas'alullaha as-salamah wal afiyah, dan semoga apa yang dibacakan dan dijawab oleh Syekh dari pertanyaan dan jawaban di atas semoga bermanfaat untuk kaum muslimin dan terutama muslimat, karena berkaitan banyak dengan perkara urusan wanita muslimah. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.